karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia murniakan anaknya tunggal supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab itu diajarkan untuk umat Kristen. Itu lain. No, enggak, jangan lain karena itu lain. No, itu ajaran Alkitab, itu khusus untuk orang saya yang bantah percaya boleh? padanya. Bukan untuk hanya Romawi saja. Saya bantah boleh? Itu hanya untuk Romawi. Tidak seperti itu, karena kitab suci Alkitab itu boleh saya mengajarkan ajaran Yesus Kristus, yaitu untuk orang yang percaya kepadanya, yaitu karena Yohanes 3:16. Oke? Boleh saya bantah? Boleh, lanjutkan. Boleh saya bantah? Oke. Boleh, baik. lanjutkan. Kalau Anda berbicara mengenai Yohanes 3 nomor 16, kami umat Islam pun percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan hambanya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepada hambanya ini tidak binasa. Bentar Juma, kamu bilang tadi hamba. Kenapa nono? Hamba. Kenapa? Itu dari mana? Lalu? Ulangi. Karena begitu besar Yesus ini akan dunia ini. Yesus ini apa rupanya? Memurniakan anaknya ya, anak tunggal bukan hambanya. Ini kamu jangan ubah-ubah. Anak di sini bukan anak di sini, Bung. Kalau Anda berbicara mengenai anak di situ sebenarnya tidak ada kata anak. Monogenes itu bukan anak. Monogenes itu artinya apa? Satu-satunya. Tidak berbicara mengenai anak. Tidak ada kata anak di situ. Makanya belajar original text. Kamu buka, Nono apa? Kamu bisa baca Juma. Kamu bisa buka di Bible. Saya fasih bahasa Inggris, tapi sayangnya kitabmu bukan diwahyukan, bukan dituliskan dalam bahasa Inggris, dituliskan dalam bahasa Yunani. Makanya kamu menyesatkan. Di Alkitab itu bukan hamba. Jangan kayak gitulah. Kita kaidah ilmu yang kita ajarkan di sini. Iya, bukan sok jagoan bahasa Inggris. Orang-orang Inggris juga faktanya dia tinggi-tingginya ilmunya cuma menyembah manusia yang punya zakar kok. Jadi nggak usah terlalu lebay. Ini tolong dibilang di dalam kitab saudara, sabar. Kapasitas saya di sini sedang ngajar. Anda murid, paham? Ya. Yohanes 3 nomor 16. Saya tidak mau diajar dengan Anda Juma. No. Makan tahu tempe juga terus dari tadi. Saya tidak mau menjadi murid. Udah kamu diam dulu. Kalau kamu mau sehat, tidak kelamaan stres kayak begini, dengarkan setiap gurumu menjelaskan. Paham? You're not my teacher. Jadi Yohanes lupa ngeruk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Epok ngeruk, gepeng, kepala gepeng, diam dulu. Guru sedang menjelaskan, murid duduk sambil gigit kuku. Kalau nggak ada ilmu, jangan sok-sokan. No, you're not my teacher. I'm not your student. Duduk dulu yang cantik. Cari upil aja, lumayan untuk ngemil di kelas. Jangan menghujat, diam dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu ajaran agama. Sabar dulu tante, sabar dulu. No. Siapa yang menghujat? No. Itu kamu menghujat saya. No. Sabar dulu. Yohanes 3 nomor 16 sedang saya bahas. Caramu memelintir data Yohanes 11 itu ku ajarin caramu. No. Oke? No. Karena begitu besar apalagi nono terus aja dari tadi. Kusumbal juga mulut kau pakai tai sapi kering nanti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Diam dulu napa? Tobat, mampus. Kamu nggak bisa kamu ngajarin saya tuh nggak bisa. Tak bisa kau ngajarin saya. Bisa. Saya diutus untuk meluruskan ajaran Yesus. Paham ente? Kau itu diutus oleh setan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya jangan diturunkan, sehingga Allah. Ini kalian agama kalian ini kayak gimana? Ya Allah yang karim. Makanya, Bung, meskipun kamu terlahir dalam keadaan tanpa anus, tapi kalau guru menjelaskan, kau diam dulu lah. No. Ya? You are not my teacher. Karena begitu besar. No. You're not my teacher ya. Aku nggak anggap kamu itu guruku. Kulempar juga skopang nanti muka kau lama-lama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Dari tadi saya tidak menghujat Anda ya Juma. Anda yang menghujat saya. Yang hujat kamu siapa? Apa yang dari tadi Anda bilang kepada saya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tante. Kamu kalau pakai baju daster yang depan jangan taruh belakang. Gini modelnya. Diam. Lubang untuk lengan kau masukkan di lehermu. Makanya kau susah untuk berpikir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan hambanya. Jadi Yesus ini hamba, bukan Tuhan, bukan juga anak. Tuhan itu tidak punya anak. Kalaupun di situ dikatakan monogenes, itu tidak sedang berbicara mengenai biologis, tidak. Ini bicara mengenai hakikat daripada sang utusan yang adalah hamba Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Baca Kisah Para Rasul 20:21. Sampai nomor 30. Ini aku diturunkan terus ini ya. Ini begini ajaran agama kalian, nggak ada sopannya. Menurut dirinya, ya ikutin. Kalau Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, ikutin. Kalau Yesus mengatakan dirinya utusan, ikutin koplak. Jangan kau ajarin orang menyembah Yesus yang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Sekarang saya uji kau. Sekarang saya uji samamu. Sekarang saya uji samamu. Kamu percaya Yesus atau tidak? Saya uji dulu samamu. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Percaya enggak Anda kepada ucapan Yesus itu? Percaya enggak? Itu akannya Anda mengkotak-kotakan. Itu pada saat itu Yesus masih menjadi manusia. Lah. Iya, pada saat Yesus menjadi manusia, dia mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Percaya atau kagak? Jawab. Percaya. Tapi pada saat itu kamu percaya enggak? Menjadi manusia ya. Terus kenapa kamu sembah? Kenapa kamu sembah kalau kamu percaya? Buktikan ucapanmu itu. Cuman di mulutmu aja kau katakan percaya, tapi faktanya kau tuhankan, kuclok. Kita adalah Juma, kami memutar balikan usia kita. Kalau kamu percaya bahwa Yesus dengan mulutnya sendiri berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, maka kamu kalau waras mustahil menuhankan Yesus, Bante. Katanya kau percaya bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Terus kenapa kau tuhankan, gepeng? Mana hambanya yang tunggal itu gimana maksudnya? Katanya kau percaya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu ucapan Yesus, Markus 12. Katanya kau percaya. Kalau kau percaya, kenapa kau tuhankan Gimpe? Itulah kamu salahnya. Katanya mulutmu. Percaya enggak ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Terus kenapa kau tuhankan? Itu karena kamu tidak percaya. Saya percaya Tuhan Yesus dengan kenapa kamu tuhankan kalau Yesus itu ternyata tidak bisa berbuat? Karena begitu besar ini. Nenekmu kiper. Ini dulu yang kita bahas. Kalau kau percaya kepada Yesus, oke, dengarkan saya, Jeb, dengarkan saya. Makanya kalau kau mau berdialog atau berdebat dengan saya layani kamu kalau debat. Dialog saya layani juga. Bicara santun saya jagonya.
Ya, dari Tapi tadi kalau kamu kau yang mau menghujat jago saya, debat Juma. kayak saya, kau belum lahir untuk mengalahkan saya. Paham kau? Aku diturunkan. Saya Tidak pernah menghujat kau. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Macam mana kayak gitu diskusi? Dengarkan saya makanya, dengarkan saya. Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya atau menyembah kepada esensi yang mengutus dirinya. Jawab. Jawab. Kita nanti ke situ. Ini yang aku ingin ini kita Yohanes 3 ayat 16. Nanti kita ke situ dasar nenek Lukiper. Katanya kau percaya kepada Yesus. Yesus itu mengajarkan menyembah kepada satu-satunya pencipta langit dan bumi yang Yesus sebut Hasem. Sekarang permasalahannya adalah tentang percaya. Percaya tidak ente ketika Yesus berkata, "Sembahlah Allah." Percaya enggak ente tuh? Hanya kepada Dia saja kamu harus menyembah. Percaya enggak? Kalau Yesus mengajarkan hanya kepada Allah saja harus menyembah. Percaya tidak? Hah? Percaya enggak? Usentil juga biji matamu nanti pakai eskapator. Ngeyelnya minta ampun, ilmu tak ada, mulut lebar sampai kuping, otak secuil kayak biji beras. Udah dibilang diskusi baik-baik, ayo. Kau mau debat juga sama saya, ayo. Dosen saya masuk rumah sakit jiwa 3 SKS gara-gara saya tantang dia berdiskusi. Apalagi sampean. Dosen saya aja nggak berani masuk kelas lagi. Ada nggak Bang Suma masuk di kelas saya sebentar jam 2? Ada Pak, beliau yang lagi pengen absen. Udah katakan aku lagi ada acara. Takut dia berdebat. Apalagi kalau cuma kayak cencorang kayak kamu, walang sangit kayak kau. Udah puas kamu hujat saya. Saya tidak pernah hujat kamu, Tante. Saya berbicara sesuai dengan fakta, Tante. Saya tanya lagi sekarang. Saya tanya lagi. Kalau ente benar-benar percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa alaihissalam. Jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Di mana ada ayat dari kau jawab dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Kalau kamu itu mengatakan bahwasanya kau percaya kepada Yesus, percaya enggak kalau Yesus itu mengajarkan hanya menyembah kepada Allah? Percaya enggak? Saya percaya kepada Nenek Mukiper percaya kepada Tuhan apa? Tuhan penjual panci. Kau pun lantam kali mau cuma kayak mulutmu yang lantam itu bukan saya. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kau percaya enggak itu? No. Ini dulu. Percaya enggak? Yohanes 3 ayat 16 ini yang aku harus benarkan. Ini dulu dasar nenek Lukiper. Kutanya lagi. Yohanes 3 ayat karena 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan hambanya yang suci supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekarang kamu percaya tidak kepada Yesus yang mengatakan sembahlah Allah saja, jangan sembah yang lain? Percaya enggak kau tuh kalau itu ajaran Yesus? Bentar, moderator tolong buka isi Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Apakah hamba yang suci atau anak yang tunggal? Anak yang tunggal tertulis di situ. Anak yang tunggal yang tertulis di situ. Kamu mengada-ada, kamu itu membalik-balikan isi Alkitab. Paham? Mengada-ngada apa? Mengada-ngada apa? Saya ngatakan di situ menyerahkan anaknya yang tunggal atau menyerahkan anaknya satu-satunya. Cuma ini saya rekam loh, siap-siap kamu. Saya malah live di YouTube, Tante. Mau kurang apa lagi? Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan karunia akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa saya membacakan sebagai hambanya yang suci? Kenapa? Kenapa? Berbeda ya. Karena disebut anak Yesus itu tidak pantas. Karena pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia, koclok. Tidak bisa disebut anak tunggal Yesus itu. Kenapa? Karena lebih dulu Israel disebut sebagai anak sulung, koclok. Mau bodoh-bodohin aja kamu. Ya. Jadi di sini Yesus sebagai hamba yang suci diutus karena Tuhan begitu kasih akan dunia ini. Nah, ketika Dia datang kepada Bani Israel, percayalah kepada ajarannya.
ketika dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, percaya kagak? Percaya Bang Suma. Ente dari Bani Israel? Bukan Bang Suma. Yesus mati di atas tiang salib untuk siapa? Untuk saya juga Bang Suma. Peko. Katanya tadi percaya. Yesus mengaku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Loh kok dia mati untuk ente juga? Dasar koplak. Ini guru saya Akhi Sugi ngajarin muridnya kayak gini. Apa ya dimakan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kena? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya bisa kena juga nih? Murid antum Akhi, ngeyel kali. Sembarangan. Muridnya Bang Andi itu. Lah iya. Dibilang Yesus itu mati untuk dia, kata dia. Dia kan bertanya, apakah Nabi Isa alaihissalam sama dengan Yesus? Yesus di sini dalam konsep dalam konsep keyakinan mereka yang mati disalib. Saya jawab tidak sama. Satu manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai penutup nabi untuk Bani Israel, namanya Yesus. Penutup nabi dalam arti kata dari kalangan mereka sendiri. Namanya Yesus menurut dia. Menurut kita Nabi Isa alaihissalam. Sama atau tidak antara Nabi Isa-nya umat Islam dan Yesusnya Kristen? Tak jawab tidak sama. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah. Yesus Kristus dibiarkan mati terkutuk oleh Allah. Beda kelas. Satu manusia mulia, satu manusia terkutuk. Ya beda. Murid antum itu ngeyel. Bang Andi, itu muridmu gimana itu tadi Bang Andi? Ini murid saya memalukan semua. Makanya nggak salah saya kasih judul Bang Juma menampol Oten Gimpe. Gimpe bener itu anak itu. Ya itu dia makanya kalau dia hanya ngamen, kerjanya cuman ngamen, janganlah menjadi debaters. Selanjutnya bagaimana ini Gurunda? Soalnya Kontennya nggak ada, tempatnya udah nggak ada. Selanjutnya bacakan Al-Fatihah. Saya di bawah. Ini saudara kita Moshi. Gak apa-apa saya turun di bawah. Jangan Akhi, di sini aja Akhi. Kenapa Akhi Sugi yang turun? Moshi terus yang lain ini teman-teman kita dari Oten juga. Moshi. Akhi Sugi kenapa turun dia? Itulah. Moshi, bentar saya angkat naik. Cuman bisa bilang no. Apa-apaan sih? Jadi ketika Yesus mengatakan samamu, Jeb, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Jeb. Jeb bilang kepada Yesus, no, ditampar langsung bubuk. Cerewet kali mulut kau, tak kau kosong. Dikit-dikit no. Nonsen. Shalom, selamat malam. Alhamdulillah. Ya, semangat malam, Bung. Apa kabar, Zuma? Seperti biasa, baik. Oke, ini judulnya Siapakah Roh Kebenaran? Siap. Itu yang tertulis. Kita ikuti aja arah tuan rumah gitu. Maksudnya apa ya? Roh kebenaran yang dimaksud oleh tuan rumah apa itu? Temanya maksudnya, siapakah roh kebenaran yang kemudian dinubuatkan oleh Yesus datang setelah Yesus itu sendiri? Kalau menurut tuan rumah, siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya?
Dasarnya Al-Quranul Karim surah Asy-Syura ayat 52, Al-Kahfi ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48. Itu dasarnya. Oh, jadi maksudnya ini dasar roh kebenaran ini dari Quran gitu. Kalau dari Bible, yang pertama Yohanes 16:13, Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 3 nomor 34, Bilangan 11:29. Ada nama Muhammad di situ. Gimana? Ada nama Muhammad di situ Yohanes itu. Kalau nubuat itu tidak cerita nama, tapi siapa yang menggenapi tentang kisi-kisi daripada pribadi yang diceritakan dalam nubuah itu. Oke. Bilangan 11:25-29. Iya, tapi tidak ada nama ya situ ya. Ya sama. Tidak ada. kayak Namanya Yesus. nubuat itu Sama kayak Yesus di oke. perjanjian lama Iya. juga nggak ada Coba nama. yang lain Tapi diam dulu, dikatakan itu biarkan nubuat saya untuk dengan Yesus, Suma kan? aja. Yang lain diam dulu. Oke. Oke. Bisa baca Matius pasal 22 ayat 30 sampai 31? Ya Anda lah yang baca. bisa. Silakan. Ada yang bisa Enggak, tolong maksudnya buka? dia mau baca. Silakan. Oke, saya baca ya. Siap. Ini perkataan Yesus Matius 22 ayat 30 sampai 31. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ayat 29 Yesus katakan gini. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Tuhan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke. Yang setahu saya rasul kalian itu mengajarkan bahwa Saudara. Tunggu, biarkan saya selesai. Ya, saya tahu anda menguasai mic, tapi kemudian biarkan saya menyelesaikan. Jadi kalau sudah dikatakan sesat, bagaimana mungkin? Baik. Tapi sebentar habis ini pasang kuping ya. Oh, habis ini pasang kuping ya. Saya tahu anda akan lari kemana? Pernikahan anak domba kan? Itu cuma bentuk, bukan bentuk nyata ya. Sabar. Gantian bos, itu nyata. Tunggu, yang lain diam. Sabar, nggak usah kejang-kejang. Ya, jadi saya justru keberatan kalau mengatakan bahwa di dalam ada nubuatan roh kebenaran itu adalah rasul kalian. Karena saya membaca di dalam surat Al-Ankabut 27, di situ dikatakan bahwa garis kenabian itu dari Ishak dan Yakub, bukan dari Ismail ke Adnan. Adnan itu nenek moyangnya suku Quraisy yang adalah nenek moyang dari rasul kalian. Sehingga jelas sekali bahwa rasul kalian tidak termasuk di dalam yang dinubuatkan menjadi garis kenabian gitu loh. Oke, silakan Suma. Baik. Jadi ketika Anda membaca Matius 22, ini level ilmu masih rendah kali ya. Kalau penjabaran terkait dengan nikah itu masuk ke data Matius 22. Artinya Anda masih perlu belajar 600 tahun baru berdialog dengan Bang Suma. Jadi gini, ketika Anda membaca Matius 22, di sini jelas sekali dikatakan kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, ini berbicara mengenai kebangkitan, tidak sedang berbicara mengenai surga. Anda belajar dulu ya, 4 tahun atau 5 tahun baru berdiskusi. Ketika berbicara mengenai kebangkitan, itu tidak berbicara mengenai surga. Jadi orang keluar dari kubur itu tidak di surga. Bangkitnya itu orang tidak di surga, Bung. Begitu melek dari kubur, keluar, di surga. Tidak. Kita tidak di surga. Makanya di dalam kitab Anda sendiri, kalau Anda belajar ya, di Wahyu 20 nomor 11 atau nomor 12-nya dikatakan, aku melihat orang gede, orang kecil berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain. Lalu kemudian disebut kitab kematian. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi manusia ketika dia bangkit dihakimi dulu, bukan langsung ke surga. Ditertawakan kita sama orang Yahudi. Ketika manusia bangkit, memang
memang tidak kawin. Enak kali kayak ayam begitu bangun cari perawan. Enggak lah, emang situ ayam. Begitu orang bangkit dari kematian, dihakimi dulu. Setelah dihakimi baru ditentukan surga atau neraka. Oh, bangun-bangun dari kubur masih kumal, bajunya nggak ada, telanjang langsung cari wanita. Weh, gila aja lu. Tidak ada yang salah. Sabar dulu, sabar. Ku bilang tadi pasang telinga. Ku bilang tadi pasang telinga. Kalau diskusi dengan Bang Suma, Anda mau sehat nantinya, waras setelah ini, dengarkan. Ini berbicara mengenai apa? Mengenai kebangkitan. Hei, diam dulu, Bung. Diam dulu. Biarkan gurumu mengajarkan. Hei, dengarkan sang guru dulu menjelaskan. Baru ente membantah atau bertanya ketika ada masalah yang tidak bisa kamu sabar dulu. Kalau guru menjelaskan, kamu dengarkan dulu. Setelah guru menjelaskan, ada masalah yang ente tidak paham, tanya ke guru. Jangan pada saat guru ingin menjelaskan, ente kemudian berbicara. Apa sih? Kamu sama aja dengan murid yang tadi. Anda kelihatan Sekarang begini, saya tanya samamu kalau gitu. Kalau Anda katakan saya ngawur. Ketika manusia itu bangkit dari kubur, dia bangkit di surga atau di mana? bukan poinnya, bro. Bangkit di surga atau di mana? Jawab saya. Mulai panik dia. Tentang seorang wanita yang mempunyai banyak suami. Panik dia. Ketika manusia ditiupkan sangkakala ketujuh, dengarkan. Pada saat peniupan sangkakala ketujuh, manusia bangkit itu di mana bangkitnya? Manusia bangkit itu di mana? Di surga atau di mana orang bangkit? Ketika bangkit dari kematian. Semua kitab yang kau ulas itu, ya. Hanya orang muslim bodoh yang percaya sama kau. Semua kitab, bro. Surat Nabimu itu bukan dari gila. Cuma gila. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ketika orang bangkit dari kubur, dia bangkitnya di surga atau di mana? Orang bangkit dari kematian itu di surga atau di mana? Kenapa dia tantrum, Gurunda? Kok nangis? Kenapa dia nangis itu? Itu mulut besar aja kau. Kenapa dia nangis itu? Inilah ya kawan-kawan ya, ketika mempunyai iman di mana Tuhannya nanti dikawini oleh 2,6 miliar orang Kristen di sorga. Jadinya begini gitu. Makanya jangan menuhankan Tuhan yang dikawini oleh orang Kristen di sorga. Itu buat apa ya? Allah Akbar pada batu lah. Biar sakit-sakit soalnya. Lah, kepanasan dia. Kepanasan dia. Saya tanya, ketika manusia bangkit dari kematian, bangkitnya di surga atau di mana? Yohanes kan jelas dikatakan bahwasanya anak yang tunggal. Kau bilang Israel anak yang tunggal. Pada waktu kebangkitan Anastasis dalam bahasa Yunani. Anastasis itu orang dibangkitkan bukan di surga. Orang dibangkitkan itu bukan di surga. Di surga Matius 19 nomor 29 gitu. Tapi terkait di hari kebangkitan memang nggak ada kawin-mawin. Kayak ayam aja lu. Begitu keluar dari kubur, mana betina? Mana betina? Itu bicara relationship dia dengan bapaknya. Kau tahu? Itu anak relationship dengan bapak. Apa yang bapak katakan itu yang dia katakan. Makanya dia tidak mengatakan dia berbicara dari dirinya sendiri, tapi dari bapak yang memutusnya. Kembali ke tema terkait dengan roh kebenaran. Jadi ketika kita berbicara mengenai roh kebenaran, maka roh kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah telah memberikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 13, roh kebenaran ketika ia datang
dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan berbicara berdasarkan apa yang didengarkan. Tuduhan dan klaim Kristen adalah roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah Roh Kudus yang datang membisikin penulis-penulis Bible. Padahal itu adalah kesalahan fatal. Kenapa saya mengatakan itu kesalahan fatal? Karena semua pengarang Bible itu menuliskan berdasarkan atas kesaksian. Bahkan Paulus menuliskan berdasarkan atas pendapat pribadinya sendiri. Lalu Roh Kudus kemana? Sedangkan ciri khas Roh Kudus itu adalah Roh Kudus atau roh kebenaran yang dimaksud tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan Paulus 2 Korintus 11:17, aku berkata dari diriku sendiri. Berarti 14 kitab yang ada di kitabnya orang Kristen berasal dari pendapat Paulus pribadi, bukan berasal dari roh kebenaran. Pakai ilmu, diskusi dengan kami apologet Islam itu ilmu. Jangan cuman air liur. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kalau saya tanya kepada saudara, kebenaran apa yang diajarkan oleh roh kebenaran kepada Kristen? Kamu mengubah-ubah ayat Alkitab. Halo. Permisi dulu, Kek. Diam dulu, Tante, diam dulu, Tante diam. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Yesus atas ajaran Paulus ini ditanya, kebenaran apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kalian tentang apa jawaban Kristen? Au. Wahai Kristen, menurut roh kebenaran atau Roh Kudus yang membimbing kalian, bagaimana cara pembagian warisan terhadap kalian? Tuliskan, jelaskan, tunjukkan, bacakan di dalam kitab saudara. Kami tunggu. Karena di situ dikatakan roh kebenaran ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh, pas dalam bahasa Yunani, pas, semua, segala rupa, penuh, sangat sungguh-sungguh, semuanya, segalanya. Dalam bahasa Yunani pas artinya segala aspek hukum yang terkait dengan kehidupan manusia akan diajarkan oleh roh kebenaran. Kalau roh kebenarannya ini datang ke Kristen, maka muncul pertanyaan, wahai roh kebenaran versi Kristen, apa yang roh kebenaran ajarkan tentang hukum waris, harta waris kepada kalian? Jelaskan, silakan. Ada yang bisa jawab? Apa yang roh kebenaran ajarkan tentang syarat sah nikah di agama Kristen? Jawab. Apa yang roh kebenaran ajarkan tentang ilmu militer di Kristen? Jawab. Enggak ada, Tuhan. Apa yang roh kebenaran ajarkan kepada kalian tentang kaidah-kaidah ekonomi? Jawab. Enggak ada, Tuhan. Apa yang roh kebenaran yang ajarkan kepada kalian tentang ketatanegaraan? Jawab. Maka hanya akan diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena roh kebenaran itu hanya bekerja di Islam. Masya Allah. Jadi yang datang setelah Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh kebenaran yang dituliskan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 bukan dan tak lain adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naikkan Kristen yang bisa bantah saya tapi pakai ilmu. Silakan. Ayo udah nikah ayo. Itu pakai musik, Lalu itu
Kita kena copyright itu. Turunin. Ya nggak niat dialog itu. Assalamualaikum Kang Zuma, Gurunda, izin bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini host siapa sih? Saya moderator. Mage Ya, biar gue tahu siapa OTN di bawah gitu loh. Oke? Biar diatur. Ini muslim kebanyakan di atas. Bang Juma nggak ada sparring nanti. Oke, lanjut. Apakah roh kebenaran itu mengajarkan bagaimana cara menikah? Jual beli? Harus. Mantap. Tapi kok di sebelah nggak ada ya? Karena Tuhan sendiri menerangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 42 nomor 1, apa yang diterangkan kemudian di sana. Begitu juga di dalam kitab Kejadian 49 nomor 10. Begitu juga yang Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Ini harus tergenapin. Jadi jangan hanya memegang kitab tapi Anda tidak mau kemudian belajar untuk mengisi itu. Ya. Harus memahami benar-benar, dipahami dengan tekun apa yang kemudian tertulis dalam kitab-kitab teman-teman Kristen ini. Kenapa? Itu katanya sejarah, katanya itu firman Tuhan, katanya itu adalah sabda-sabda. Oleh karena itu pelajari, digali isinya. Ya, supaya Anda bisa sampai kepada aspek kebenaran yang ada di dalamnya. Jangan cuma doktrin dogma aja yang diimani. Lihat itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus kapan dia pernah menyatakan hukum kepada bangsa di luar daripada Bani Israel? Ada? Nggak ada. Jadi kenapa dikatakan di sini menaruh roh ke atasnya? Karena menurut kitabnya saudara-saudara kita orang Yahudi, bahkan orang Kristen pun ada di kitabnya, Yohanes 3:34. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya roh Tuhan datang sampai kepada orang-orang yang diutus sebagai nabi untuk menerima tugas sebagai penyampai firman. Maka kepadanya ada roh Tuhan. Bilangan 11 nomor 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi kalau roh Tuhan hinggap pada seseorang, maka seseorang itu nabi. Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Dan roh tersebut kemudian ditaruhnya atas ke-70 tua-tua. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti seorang nabi. Jadi roh kebenaran artinya nabi yang membawa kebenaran, bukan nabi yang membawa kematian. Oke, silakan kalau ada yang mau diterapi lagi dinaikkan. Tolong Oten yang di bawah minta permintaan. Saya sapa dulu semut apa nih? Semut jantan. Halo semut jantan. Muslim ya. Selalu Bang Zuma, saya izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Otennya pada kabur tadi. Sudah nggak ada yang minta permintaan. Oten, ayo Oten. CP tadi sudah dinaikkan, kabur.
Gurunda, jadi sorga yang diajarkan Yesus juga ada. Gimana? Sorga yang diajarkan Yesus juga ada kawinnya, Gurunda. Gimana? Ada. Oh. Matius 19:29. Jadi untuk apa istri nanti di sana? Ini kebenaran yang harus diberitakan, Gurunda.